Halo semua, bagaimana kabar kalian? Di sini saya akan mengulas segala sesuatu tentang sejarah, peristiwa, tokoh dan lainnya yang menarik untuk diketahui. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, untuk mendukung channel ini agar terus bisa memberikan konten yang menarik untuk disimak. Ketika membicarakan pahlawan Islam dalam sejarah, pasti kita akan memasukkan beberapa nama, salah satunya adalah nama Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, pria yang juga dikenal dengan nama Sultan Mehmed II ini, sudah mengukir prestasi besar. Ia berhasil menaklukkan Konstantinopel, sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Hal itu yang membuat nama Muhammad Al-Fatih tidak mudah dilupakan hingga kini, sekalipun zaman terus berganti. Konstantinopel adalah kota yang didirikan Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada tahun 330 Masehi, dan merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kala itu. Hampir selama abad pertengahan, Konstantinopel menjadi kota terbesar dan termakmur. Kota ini juga menjadi yang terdepan dalam segi kebudayaan di Eropa. Namun kota ini pernah berada di ambang kejatuhan, yakni pada masa Perang Salib keempat. Pasukan salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin Romawi Timur Katolik pada tahun 1204. Pasukan salib menghancurkan berbagai hal di kota yang sebelumnya menjadi pusat agama Ortodoks ini. Berbagai bangunan keagamaan dan gereja Ortodoks serta biara tidak luput dari pengerusakan. Orang-orang yang sekarat dibiarkan terbaring sampai mati di jalan-jalan. Pada masa kekuasaan Kekaisaran Latin, Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi. Sepertiga penduduk menjadi tunawisma. Para pejabat, bangsawan, dan pemuka agama tinggi diasingkan. Segala kerusuhan ini menjadikan populasi Konstantinopel berkurang drastis. Timah dan perunggu dari berbagai bangunan diambil dan dijual untuk membiayai pertahanan negara. Hagia Sophia yang awalnya merupakan basilika Kristen Ortodoks diubah menjadi basilika Katolik sampai akhir masa kekuasaan pihak Katolik di Konstantinopel. Pihak Nisia mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Latin Katolik dengan merebut kembali Konstantinopel, memulihkan kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur Ortodoks pada 1261. Tetapi pemerintahan di Trebizond dan Epirus masih terus berlanjut secara mandiri sebagai negara berdaulat. Negara telah kehilangan banyak sumber daya sebagai tumpuan ekonominya dan berjuang untuk bertahan. Kaisar Michael ke-8 Palaiologos berhasil memulihkan sebagian keadaan Konstantinopel dan di masa kekuasaannya, penduduk Konstantinopel yang awalnya tinggal sekitar 35.000 jiwa naik 2 kali lipat. Namun selama beberapa abad berikutnya, berbagai upaya penaklukan kota ini dilakukan oleh banyak pihak meskipun semua upaya itu gagal. Sampai akhirnya pada tahun 1453 kota ini berhasil ditaklukkan, oleh Kesultanan Turki Utsmani di bawah Sultan Mehmed II. Saat Sultan Mehmed kembali naik tahta pada 1451, setelah sebelumnya sempat menjadi sultan pada tahun 1444 dan diturunkan pada tahun 1446. Dia lalu memusatkan perhatiannya untuk memperkuat Angkatan Laut Utsmani dan melakukan persiapan penaklukan Konstantinopel. Di tepi Selat Bosporus bagian Asia, telah berdiri benteng Anadolu Hisari yang dibangun oleh Sultan Bayezid I. Sultan Mehmed menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumeli Hisari yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus. Pembangunan ini menjadikan Utsmani memiliki kendali penuh atas Selat Bosporus. Setelah pembangunan benteng, Sultan Mehmed memerintah pemungutan pajak atas setiap kapal yang melewati selat ini. Hingga pada tahun 1453, Sultan Mehmed memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah sekitar 100.000 orang dan 320 kapal. Kota ini dikelilingi baik di laut dan darat, armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulan sabit untuk menghadang bantuan kepada Konstantinopel dari laut. Pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Awalnya, tembok kota dapat menahan pasukan Utsmani, meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban, ahli meriam dari Hongaria. Pelabuhan Tanduk Emas dilindungi menggunakan rantai penghadang dan dijaga puluhan kapal. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur meminta bantuan dari Barat, Tetapi Paus memberikan persyaratan agar Gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan Katolik di Roma.
pihak kekaisaran sendiri sebenarnya telah mengeluarkan maklumat penyatuan gereja, tetapi warga dan pemuka agama Ortodoks mengabaikannya karena kebencian mereka pada kewenangan Katolik Roma, juga lantaran perbuatan umat Katolik pada masa pendudukan mereka atas Konstantinopel saat Perang Salib keempat. Beberapa pasukan Barat datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di Barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Pada tanggal 22 April Sultan Mehmed menarik kapal perangnya ke darat, menaiki bukit di sekitar koloni Genova di Galata, dan ke pantai utara Tanduk Emas. 80 kapal diangkat dari Bosporus setelah membuka rute, kurang lebih 1 mil, dengan kayu. Dengan keadaan demikian, pihak Romawi menempatkan pasukan mereka di atas dinding yang lebih panjang. Sebulan kemudian, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pihak Utsmani setelah 57 hari pengepungan. Setelah penaklukan ini, Sultan Mehmed memindahkan ibu kota Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Sultan Mehmed mengubah Hagia Sophia yang semula adalah Basilika Ortodoks menjadi masjid. Sultan Mehmed juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding, membangun benteng, juga membangun istana baru. Untuk mendorong kembali orang-orang Yunani dan Genova yang pergi dari Galata, Sultan Mehmed memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka dan memberikan jaminan keamanan.